Kamu kenapa? Sakit perutnya aku, susah BAB. Kok bisa gitu? Gak tahu ya, aku tuh jarang makan sayur sih, gak suka makan sayur. Terus juga sering udah BAB. Oh gitu, jadi itu masalahmu. Dan itu worry, aku punya solusinya. Apa tuh? Ini. Besti Kicap, perkenalkan saya Lingga yang akan membawakan acara Kicap. Maraknya konsumsi junk food oleh masyarakat membuat masyarakat meninggalkan pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang bergizi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya sembelit. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan informasi yang berkaitan dengan sembelit. Semoga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang menarik dalam sekali Kicap. Saat ini, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan istilah sembelit. Sembelit merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan kesulitan buang air besar. Gejala dan tanda sembelit yang perlu diketahui yaitu frekuensi BAB kurang dari 3 kali seminggu atau 3 hari tidak BAB, sehingga diperlukan mengajak secara berlebihan yang dapat mengakibatkan timbulnya rasa sakit pada perut ketika BAB. Kemudian bentuk feses atau tinja yang keras atau kecil-kecil dan dapat terjadinya pendarahan. Yang terakhir yaitu perut terasa kembung dan penuh dan dapat terjadinya rasa sakit di bagian perut bawah. Berbicara mengenai sembelit, apabila sembelit dibiarkan atau tidak diatasi, maka dapat menyebabkan hal-hal yang tidak mengenakan atau tidak nyaman bagi tubuh manusia. Seperti salah satunya yang sering terjadi adalah wasir atau yang sering dikenal sebagai ambeien, di mana dapat kita ketahui dengan adanya darah pada feses atau tinja. Atau juga dapat menyebabkan luka robek pada anus, yang dapat menyebabkan rasa perih, gatal, hingga perdarahan. Salah satu penyebab sembelit ialah kurangnya asupan serat dan cairan. Kurangnya asupan serat seperti sayur dan buah-buahan dan cairan akan menyebabkan feses menjadi keras dan kering sehingga proses BAB menjadi sulit. Aktivitas fisik yang kurang akan menghambat proses gerakan peristaltik pada usus, sehingga akan memperpanjang masa feses dalam tubuh dan menghambat proses pengeluaran tinja. Usia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sembelit. Seiring bertambahnya usia akan menyebabkan penurunan fungsi organ tubuh di dalam manusia. Salah satunya pada sistem gastrointestinal dan fungsi dari usus besar. Hal ini akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk buang air besar. Salah satu penyebab sembelit adalah posisi BAB yang kurang baik atau salah. Posisi yang paling ideal untuk melakukan BAB adalah dengan posisi jongkok. Dengan posisi jongkok itu akan mempermudah proses BAB karena kita tidak perlu mengejar terlalu kuat. Dan berikut ini merupakan posisi-posisi BAB yang kurang baik atau salah. Dengan posisi duduk itu merupakan posisi yang kurang baik karena kita perlu mengejar dengan kuat ketika BAB. Dan apabila kita mengejar terlalu kuat atau dengan frekuensi yang sering, itu dapat menyebabkan sembelit. Ini adalah posisi-posisi lain yang salah ketika melakukan BAB. Penyebab berikutnya adalah kehamilan. Selama masa kehamilan, hormon progesteron meningkat sehingga otot-otot berelaksasi, terutama otot pada saluran cerna, yang menyebabkan ibu hamil menjadi sembelit. Selain itu, absorpsi cairan di usus meningkat sehingga feses menjadi keras dan kering. Kemudian, konsumsi suplemen besi dan kalsium pada ibu hamil menjadi faktor utama penyebab sembelit pada ibu hamil. Aduh, sakit perutnya nih. Tanggung, satu ronde lagi kita menang nih. Udahlah ya, guys. Kebiasaan menunda BAB merupakan salah satu penyebab terjadi sembelit. Kebiasaan menunda BAB akan menyebabkan akumulasi feses yang lebih lama di dalam usus dan menyebabkan peningkatan air yang membuat feses menjadi keras dan padat. Hal ini akan menyebabkan sulit untuk BAB. Penyebab lain terjadinya sembelit adalah dengan mengonsumsi alkohol, kafein atau kopi, dan juga konsumsi soda. Cara mengatasi sembelit dapat dilakukan dengan mengonsumsi serat seperti sayur dan buah-buahan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan serat yang ideal yaitu sekitar 25-30 gram per hari. Tubuh kita memerlukan asupan cairan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Minumlah 8-19 gelas dalam sehari untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena tubuh kita akan mengeluarkan zat sisa dalam bentuk cairan melalui urin, keringat, respirasi, dan juga feses. Melakukan aktivitas fisik secara rutin dan cukup akan membantu proses BAB. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung probiotik dan dapat membantu proses berlangsungnya BAB. Jika memerlukan obat, berikut ini merupakan beberapa obat yang dapat digunakan untuk mengatasi sembelit. Yang pertama ada Lucolak, Microlak, dan juga ada Vegeta Herbal. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan seputar dengan sembelit. Saya Lingga, pamit undur diri, salam kicap. Kicap, yuk ya yuk. Oh jadi gitu. Tapi cara penggunaannya gimana sih? Nah, cara penggunaannya itu kayak gini, Cal. Kita bisa lihat di video ini.
Besti Kicap, kembali lagi bersama dengan saya Lingga dalam acara Kicap Kicap. Kurangnya informasi yang beredar di masyarakat tentang penggunaan obat sembelit membuat masyarakat ragu untuk menggunakan obat tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi yang berkaitan dengan cara penggunaan obat sembelit di masyarakat. Semoga masyarakat dapat menerima informasi berikut dalam Sekali Kicap. Cara penggunaan obat suppositoria dan enema. Suppositoria adalah obat padat berbentuk peluru dan dimanfaatkan sebagai obat sembelit yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam anus atau rektum. Suppositoria dapat didapatkan di apotek, rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik terdekat. Selanjutnya, cara menggunakan suppositoria. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Selanjutnya, buka pembungkus obat, jangan dibuka jika suppositoria terlalu lunak. Selanjutnya, yang kedua, jika suppositoria lunak, suppositoria dalam kemasan didinginkan dengan cara masukkan ke dalam kulkas atau dipegang di bawah aliran air dingin sampai mengeras kembali. Kemudian, buka kemasan suppositoria. Selanjutnya, lembutkan bagian tepi yang mungkin tajam dengan dihangatkan dalam tangan. Selanjutnya, berbaring miring pada salah satu sisi dan tekuk satu lutut ke arah badan dan angkat lutut. Kemudian, masukkan obat ke dalam anus atau dubur secara perlahan dengan bagian yang bulat terlebih dahulu, dilanjutkan dengan bagian belakangnya. Kemudian, tetap berbaring selama berapa menit, lebih kurang 15 menit. Kemudian, cuci tangan setelah pemakaian. Suppositoria yang belum dipakai disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius, terhindar dari paparan cahaya sinar matahari langsung, dan dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, yaitu pembuangan suppositoria. Yang pertama, keluarkan obat dari wadah aslinya. Lalu, dihancurkan obat dan dicampur dengan tanah atau bahan pengotor lainnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke dalam tempat sampah. Perlu diingat bahwa obat tidak boleh dibuang melalui saluran air, limbah, atau limbah rumah tangga. Yang terakhir, hapus dan coret informasi yang bersifat personal pada kemasan obat, lalu buang kemasannya. Selanjutnya adalah obat enema, yang merupakan sediaan obat berupa larutan ataupun gel yang dimasukkan ke dalam anus atau rektum untuk merangsang pengeluaran feses atau tinja. Enema bisa didapatkan di apotek, rumah sakit, puskesmas, maupun klinik terdekat. Cara menggunakan cairan enema yaitu, pertama, cuci kedua tangan sebelum penggunaan. Yang kedua yaitu buka tutup obat dan keluarkan sedikit isinya dan sambil dilumuri di sekitar tub. Yang ketiga yaitu ambil posisi berbaring dengan atau memeluk guling. Yang keempat yaitu memasukkan ujung obat ke dalam anus, kemudian dipencet hingga seluruh isi cairan enema masuk ke dalam anus. Cucilah kedua tangan setelah mengaplikasikan cairan enema. Enema yang belum dipakai dapat disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius dan terhindar dari paparan cahaya matahari langsung serta dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Selanjutnya, Cara pembuangan enema. Perlu diingat bahwa penggunaan enema ini hanya dilakukan untuk sekali pakai saja. Jika penggunaan sesuai dosis tidak semuanya dan terdapat sisa enema, maka kemasan tetap harus dibuang. Untuk cara pembuangannya sendiri, yaitu dengan melepaskan tutup tub obat enema yang setelah selesai digunakan, kemudian kemasannya digunting dan memastikan kembali bahwa terdapat sisa atau tidak. Jika terdapat sisa, maka sisa enema yang terdapat dalam kemasan dikeluarkan dan dicampur dengan tanah atau bubuk kopi, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah. Sedangkan kemasannya sendiri itu bisa dibuang ke tempat sampah dengan menghapus atau mencoret informasi yang bersifat personal pada kemasan, lalu bisa dibuang langsung ke tempat sampah. Apabila Anda memiliki pertanyaan terkait obat sembelit seperti suppositoria dan cairan enema, maka Anda dapat menanyakan kepada apoteker terpercaya. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Baik, demikian informasi yang dapat saya sampaikan seputar dengan sembelit. Saya Lingga, pamit undur diri, salam kicap. Kicap kicap, yuk ya yuk. Nah, kayak gitu, Cik, cara mengatasi sembelit kamu. Oke, makasih. Oke. Cintai khususmu, BAB tiap hari.